Oke, baik. Selamat pagi, adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, benar sekali. Ketika saya menanyakan kabar, maka kalian semua menjawab dengan luar biasa. Karena kata-kata luar biasa ini sebenarnya tidak hanya menunjukkan bahwa kalian itu berada dalam keadaan sehat, namun dalam keadaan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya dulu kepada Sinta sebagai sekretaris, bagaimana? Apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Sinta, bagaimana? Ada temannya yang tidak hadir? Oh, ada. Siapa yang tidak hadir? Si Agus. Kenapa dia si Agus? Sakit. Apakah ada suratnya atau tadi ada laporan dari orang tua? Ada suratnya. Coba ditunjukkan suratnya, Sinta. Iya, oke. Terima kasih, Sinta. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini ada satu teman kalian yang sakit. Jadi ada pesan dari saya sendiri bahwa dalam kondisi yang sekarang ini, mari kita rajin-rajin untuk menjaga kesehatan kita dengan rutin untuk berolahraga, juga memakan makanan yang sehat dan teratur. Tentu juga yang paling penting adalah menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, ya. Oke, karena ada satu teman kalian yang tidak hadir, jadi tidak masalah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita sebelum melakukan aktivitas ini, kita berdoa dulu. Jadi yang memimpin doa kita kali ini adalah wakil ketua kelas kita, ya. Saya tunjuk saja, yaitu Aldi. Silakan Aldi untuk memimpin doa kita hari ini. Silakan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Aldi atas uh, pimpinan doanya tadi. Terima kasih banyak. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas, ya. Kita akan membahas ada sebuah gambar, ya. Saya akan tampilkan sebuah gambar. Silahkan sebuah gambar yang ada di sebelah kanan saya. Gambar apakah itu? Ada yang bisa menyebutkan itu gambar apa? Silahkan, ada yang bisa menyebutkan gambar apa? Ya, nampaknya si Komang ini kayaknya greget sekali ingin mengutarakan pendapatnya. Silahkan Komang, apa? Gambar apakah ini? Ya, apa Komang? Virus, tepat sekali. Ya, jadi di sebelah kanan saya ini adalah gambar virus. Ya, kalau misalnya ini adalah gambar virus, lalu apa yang menjadi pikiran pertama kalian yang muncul ketika kalian itu mendengar kata virus? Ya, ayo, siapa yang bisa memberikan gagasan dan pendapatnya? Ketika pertama kali mendengar kata virus itu, apa yang pertama kali muncul dalam benak kalian? Oke, Sinta lagi, apa sih yang muncul dalam benak kalian itu kalau virus? Sakit. Oke, sakit, benar. Lagi? Ada lagi? Ini kan kelas IPA, ya kan? IPA 1. Pasti sudah mendapatkan materi atau pembelajaran tentang virus ini. Silahkan. Komang lagi? Ya, apa yang ada dalam benak Komang kalau misalnya mendengar kata virus? Silahkan Komang. Menular, oke. Virus itu menular, oke, bisa. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Siapa? Heni mungkin, Heni. Ya, Heni. Silahkan. Apa yang muncul pertama kali dalam pikiran ini ketika mendengar kata virus itu sendiri? Silahkan ini, apa? Waduh, lengkap sekali. Ya, benar. Jadi virus itu adalah suatu, bisa dikatakan makhluk hidup, juga bisa dikatakan benda mati. Jadi kapan dia dikatakan benda yang hidup? Ketika dia itu mendapatkan inang atau tempat dia untuk hidup. Tapi ketika dia mati, dia itu tidak mendapatkan inang atau tempat dia untuk hidup, maka dia bisa dikatakan benda mati. Ukurannya sangat kecil, yaitu nanometer. Ya, nanometer kalau di matematika kan itu ya lebih pintar kalian semua dibandingkan saya tentang matematika. Jadi ukurannya itu nanometer. Ya. Lalu bisa menyebabkan suatu penyakit.
benar yang dikatakan oleh Sinta tadi, dan juga bisa ditularkan. Benar yang dikatakan oleh Komang tadi. Ya. Ya, jadi aktivitas kita hari ini itu ya tidak jauh dari virus ini. Ya, ada yang bisa menebak mungkin? Apa? COVID-19 bukan ya. Itu kalau COVID-19 memang disebabkan oleh virus, tapi kita tidak membahas COVID-19 untuk hari ini. Jadi mungkin ada yang lain yang bisa menjelaskan apa yang kita bahas hari ini. Ada yang bisa menebak? Iya, tepat sekali, yaitu adalah HIV/AIDS. Ya, jadi untuk hari ini pembelajaran kita atau aktivitas kita adalah membahas tentang HIV/AIDS. Apakah HIV/AIDS itu masih menakutkan untuk masyarakat di zaman sekarang? Apakah HIV/AIDS itu yang pada intinya sebenarnya adalah apa HIV/AIDS itu sebenarnya? Lalu bagaimana sejarah perkembangan HIV/AIDS baik itu dunia maupun di Indonesia sendiri? Di mana pertama kali muncul kasus HIV/AIDS itu sebenarnya? Selanjutnya adalah bagaimana karakter virus itu, dari karakter virus HIV/AIDS. Lalu nanti kita juga akan membahas tentang miskonsepsi yang terjadi tentang HIV/AIDS. Miskonsepsi ini adalah tentang bagaimana penularannya, apakah dengan bersalaman saja dengan orang lain, kita sudah dapat tertular HIV/AIDS, atau HIV/AIDS bisa tertular lewat droplet-droplet, atau percikan-percikan air liur, ataupun percikan-percikan flu lalu dihirup bisa membuat kita tertular juga, ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama untuk itu. Tapi sebelum kita masuk, ya, saya punya suatu permainan yang sangat menarik sekali. Jadi semua harus ikut dan aktif dalam permainan ini. Jadi permainan ini mengolah neuron atau fokus kalian, ya. Jadi fokus kalian atau mengolah otak kalian, otak kiri dan kanan untuk fokus terhadap permainan ini. Nanti kalau ada yang salah, kita kasih reward ya. Rewardnya ya saya tentukan ya. Saya tentukan. Oke? Oke, saya yang akan menentukan rewardnya ya. Jadi rewardnya itu nanti adalah kalau ada salah nanti saya tunjuk. Kalau misalnya ada salah, nanti yang salah itu maju ke depan dan menceritakan salah satu hal lucu yang pernah dialami dalam hidupnya. Ya, oke. Jadi permainannya seperti ini. Saya jelaskan permainannya. Permainannya nanti saya akan mengatakan dua kata, yaitu hewan dan manusia. Jadi pada dasarnya, ya sebenarnya kalau kita cari sebenarnya, kita itu ketika saya mengatakan manusia, sebenarnya kita harus mengangguk, ya, karena kita itu adalah manusia. Tetapi ketika saya mengatakan hewan, kita menggelengkan kepala kita, karena kita ini bukan hewan. Ya. Tapi sekarang saya balik. Ketika saya mengatakan hewan, kalian harus mengangguk. Dan ketika saya bilang manusia, kalian harus menggeleng. Ya. Jadi nanti saya akan berkeliling nanti. Dan nanti saya akan tunjuk. Saya akan terus mengatakan hewan manusia, hewan manusia, hewan manusia. Lalu saya tunjuk hewan gitu misalnya. Karena mendengar kata hewan, maka kalian harus mengangguk. Kalau misalnya mendengar kata manusia, menggeleng. Ya, siap semua ya? Siap? Kita mulai ya. Permainannya ini kita mulai. Oke. Siap? Siap mulai. Hewan manusia, hewan manusia, hewan manusia, hewan manusia, hewan manusia, hewan manusia, hewan manusia. Riko, hewan? Nah, Riko kena dia. Oke, Riko silahkan maju ke depan karena ketika saya bilang hewan dia menggeleng, seharusnya mengangguk. Silahkan Riko menceritakan satu hal saja tentang cerita lucu yang pernah dialami Riko selama hidupnya. Satu saja. Hibur kamilah di sini semua ya. Silahkan Riko maju. Baik, Riko sudah menceritakan pengalamannya ya tentang hal lucu yang menggelitik ya, yaitu ketika dia itu ya di masa kecilnya pernah jatuh dari got ya karena didorong dan dia terbalut oleh kotoran hitam di seluruh tubuhnya. Ya, oke.
Selanjutnya, ya, kita setelah bermain, terus kita sudah merefresh kembali pikiran kita akan lanjut ke materi, yaitu tentang HIPH. Ya, jadi, tahap pertama yang kita lakukan dalam inti dari materi ini adalah saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang HIPH secara menyeluruh. Selanjutnya, ya, selanjutnya kita akan membuat kelompok. Kelompok itu terdiri dari 5 atau 6 orang nanti, yang tugasnya adalah membuat suatu project atau project based learning, yang nanti proyek ini bisa mengedukasi masyarakat luas, entah itu teman kalian yang ada di adik-adik kelas kalian yang ada di sekolah ini, ataupun bapak ibu guru yang lain, ataupun warga sekolah yang lain yang ada di sini, ataupun masyarakat luas di luar sekolah ini, bisa kalian edukasi dengan proyek ini. Jadi proyeknya itu adalah membuat suatu media informasi, baik itu berupa e-artikel atau elektronik artikel yang nanti kalian bisa share ke sosmed, bisa share ke media sosial kalian yang kalian miliki, ataupun ke YouTube dan lain sebagainya. Kalian bisa membuat video pendek tentang HIPH, atau membuat video pembelajaran, atau membuat pamflet, atau membuat poster, membuat brosur, atau membuat karikatur. Silahkan kalian berkreasi dengan kelompok kalian. Jadi itu tahapan yang kedua. Nah, selanjutnya proyek ini tidak dikerjakan langsung selesai hari ini, tetapi saya kasih waktu 2 minggu untuk pengerjaannya. Jadi saya akan menjelaskan nanti setelah pembentukan kelompok kalian bisa diskusi. Nanti saya juga akan tampilkan sedikit tentang contoh media informasi yang bisa kalian tiru. Ya. Jadi untuk meningkatkan keterampilan kalian menuju abad ke-21 ini, jadi harus ada kegiatan terpadu ya. Ada sesuatu yang berguna bagi masyarakat, bagi kalian sendiri, dan juga masih bagi orang lain di sekitar kalian terhadap aktivitas pembelajaran ini. Ya, jadi seperti itu. Ya, oke. Kita tidak akan berlama-lama lagi. Saya akan membahas tentang materi IPH. Jadi yang pertama itu adalah tentang definisi IPH itu apa. Definisi IPH itu adalah Human Immunodeficiency Virus, atau sebuah virus yang menyerang sistem imun. Jadi AIDS itu adalah penyakitnya. Ya, pertama kali muncul HIV/AIDS di dunia itu adalah di Amerika Serikat, yaitu sekitar 1920, kalau saya tidak salah ya. Ini pemaparannya, silahkan bisa dilihat ya. 1920 itu HIV/AIDS muncul pertama kali. Yang muncul adalah kasusnya ditemukan pada orang-orang gay. Ya, dari orang-orang gay yang suka sesama jenis, yaitu muncul pertama kali. Kalau di Indonesia, virus HIV/AIDS itu muncul pada salah satu turis Belanda yang meninggal di Rumah Sakit Sanglah, yaitu tahun 1987. Jadi di Indonesia itu ya adalah di Bali ya. Yang pertama kali itu adalah turis Belanda yang ada di Bali dan meninggal di Rumah Sakit Sanglah pada tahun 1987. Jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana penularan HIV/AIDS itu? Ya, penularan HIV/AIDS bisa dilihat di sini. Oke, terima kasih. Tadi saya sudah menjelaskan begitu banyak tentang materi HIV/AIDS ya. Jadi mungkin sudah ada yang begitu bersemangat, fokus sekali, sudah bisa mungkin anak-anak atau kalian semua menganalisis miskonsepsi apa sih sebenarnya yang terjadi, cara penularan HIV/AIDS itu yang bisanya seperti apa, penularannya, lalu mencegahnya seperti apa, pengobatannya seperti apa, apakah bisa disembuhkan atau tidak. Ya, miskonsepsi apa yang terjadi di masyarakat tentang stigma orang yang terkena HIV/AIDS. Ya, jadi hal itu kalian bisa lakukan ya. Jadi sekarang saya akan buat bentuk kelompok. Kelompok ini nanti ada menjadi forum diskusi kalian bersama dalam membuat suatu produk ya. Buat suatu produk. Jadi produk ini bisa berupa media cetak atau media elektronik nanti dalam bentuk informasi kepada masyarakat luas. Jadi bisa share. Nanti ketika produk ini dibuat, nanti kita
kita akan sebarkan bersama. Nanti saya akan bantu untuk menyebarkannya juga. Ya, oke, saya akan membuat kelompok. Jadi kelompoknya saya akan buat sendiri agar heterogen. Ya, jadi semua mendapatkan kelompok dan adil kelompoknya. Jadi kita ini jumlahnya adalah 30 orang. Jadi saya akan ambil masing-masing itu ada 6 orang dalam satu kelompok. Jadi ada 5 kelompok nanti. Jadi caranya saya memilih adalah kelompok 1 sampai 6 menjadi kelompok 1. Selanjutnya 7 sampai 12 menjadi kelompok 2 dan seterusnya. Jadi seperti itu caranya. Ya. Silahkan bentuk meja kalian sesuai dengan kelompok kalian. Jadi silahkan mulai untuk berdiskusi. Oke, baik, karena keterbatasan waktu kita, jadi pembelajaran sudah akan mulai berakhir, atau aktivitas kita ini akan sudah mulai berakhir untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk pertemuan kali ini, ya mungkin dicukupkan dulu. Jadi hasil-hasil yang sudah diskusikan tadi bisa disimpan, lalu dituliskan apa yang mau dibuat, produk apa yang mau dikembangkan, silahkan. Bisa dilanjutkan lagi di luar kelas, ya, di luar kelas ini. Jadi silahkan untuk dikembangkan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terlebih dahulu. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, tidak ada. Jadi dapat saya simpulkan dalam kegiatan ini adalah masih banyaknya, keresahan kita adalah masih banyaknya miskonsepsi yang terjadi tentang virus HIV/AIDS ini. Yaitu tentang bagaimana cara penyebaran, lalu bagaimana cara pencegahannya, pengobatannya seperti apa, miskonsepsi ini yang perlu ada edukasi dari kita, ya, dari kalian semua nanti yang akan mengedukasi lewat informasi-informasi yang kalian buat melalui suatu media, yang nanti akan disebarkan mungkin lewat media sosial, lewat internet, maupun lewat media cetak yang nanti akan kita tempel di berbagai penjuru yang ada di sekolah ini. Jadi itu yang dapat saya simpulkan untuk kegiatan hari ini. Kegiatan selanjutnya adalah untuk melakukan atau untuk menyusun produk itu bersama kelompok. Nanti saya akan tunggu lagi 2 minggu. Setelah itu mari kita akan melakukan refleksi kembali, melakukan evaluasi kembali terhadap kegiatan juga produk yang anak-anak buat semua per kelompok, ya. Jadi seperti itu, ya. Untuk kali ini saya cukupkan dulu karena keterbatasan waktu kita. Jadi saya cukupkan dulu. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan lewat secara langsung menemui saya di BK. Nanti kalau ada kendala ataupun lewat WA, saya siap 24 jam untuk menerima WA kalian, ya. Lalu lewat media sosial pun juga boleh. Silahkan ditanyakan kalau ada suatu kendala dalam pelaksanaan pembuatan proyek ini, ya. Silahkan ditanyakan saja, ya. Apa kabar semua? Luar biasa, ya. Jadi masih tetap semangat walaupun kita aktivitas kita sudah mau berakhir. Oke, itu saja dari saya. Jadi sebelum kita mengakhiri, jadi kita harus berdoa dulu, ya. Berdoa dulu karena aktivitas kita hari ini sudah diberikan kelancaran oleh Yang Kuasa. Jadi silahkan untuk ketua kelas, Dino, silahkan Dino untuk memimpin doa kita pada hari ini untuk mengakhiri. Silahkan. Oke, terima kasih Dino. Terima kasih anak-anak semua untuk kegiatan hari ini. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Dan kita akhiri dengan salam penutup kita dengan Parama Santi. Om Santi. Terima kasih. Oh ya, lagi satu sebelum kita mengakhiri, silahkan nanti diisi sebuah blanko, ya, sebuah instrumen. Nanti tinggal dicentang saja. Saya berikan kepada ketua kelas. Nanti ketua kelas tolong dibagikan ke teman yang lain tentang bagaimana
kepuasan kalian tentang pelaksanaan aktivitas kita ini. Nanti setelah selesai semuanya mengisi, tolong dikumpulkan, terus dibawa ke ruangan saya, di ruang BK. Ya, Dino, siap ya Dino ya? Oke. Silahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang.